apakah ukuran waktu saat penciptaan yang digunakan adalah ukuran Allah atau ukuran waktu manusia? 1 hari sama dengan 1000 tahun bagi Allah. Silakan Pendeta. Terima kasih. Pada waktu langit dan bumi diciptakan, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, maka 5 hari itu belum ada manusia. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Jadi kalau pertanyaannya ini apakah ukuran waktu Allah atau ukuran waktu manusia? Sampai hari yang ke-5 belum ada manusia. Manusia siapa yang bisa ukur itu waktu? Berarti hari-hari penciptaan itu adalah hari-hari yang ditetapkan oleh Allah. Termasuk pada hari yang ke-6 manusia diciptakan. Lalu kemudian hari yang ke-7, kata Kejadian pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Allah berhenti setelah ia menyelesaikan segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Jadi Allah yang menetapkan hari, ya. Allah yang menetapkan hari, bahwa 1 hari itu menurut beberapa ayat dalam Kejadian pasal yang pertama adalah terdiri dari 1 petang dan 1 pagi. Jadi mulai dari petang, lalu kemudian 1 pagi, begitu sampai kepada petang berikutnya, masuk kepada hari yang berikutnya. Oke, lalu kemudian pagi masuk petang berikutnya, sampai sekarang ini kurang lebih ya ini adalah kurang lebih 24 jam. Ya, kurang lebih 24 jam. Dan orang-orang di zaman Alkitab membagi hari itu sebagai 12 jam di waktu malam dan 12 jam di waktu siang. Nampaknya kita sudah pernah membahas beberapa petunjuk jam. Jam ketiga, jam keempat, jam kelima, terakhir adalah jam yang ke-12. Artinya itu adalah penghujung dari 1 waktu itu. Lalu kemudian masuk kepada kalau itu mulai malam, kemudian masuk kepada siang, demikian juga cara perhitungannya, yaitu menggunakan jam keberapa, bukan jam berapa, tapi jam keberapa. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes, saya buka dulu Alkitabnya, kebetulan saya pas ingat, dalam Yohanes pasal yang ke-11, Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-9, Yesus menjawab, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Maksudnya 12 jam dalam bahagian yang siang itu. Jadi kalau bahagian siang itu 12 jam, tambah dengan 12 jam bahagian yang gelap itu atau malam itu, ya kurang lebih 24 jam. Dihitung dari sisi pandang tempat di mana perhitungan waktu atau perputaran bumi pada porosnya dan perputaran bumi mengelilingi matahari itu betul-betul sangat proporsional, sedemikian rupa sehingga membagi kurang lebih 12 jam waktu terang, lalu kemudian 12 jam waktu gelap. Jadi hari-hari penciptaan itu adalah hari yang Tuhan ciptakan. Jadi pada waktu Tuhan Allah juga mengatakan kepada manusia, mengingatkan kembali kepada mereka yang sudah lupa, di dalam 10 perintahnya, dalam perintah yang keempat, Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 sampai 11, ingatlah kamu akan hari Sabat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau bekerja, lalu kemudian pada hari yang ke-7 engkau berhenti. Hari ke-7 ini coba kita lihat di dalam Keluaran. Tadinya saya pikir saya hanya mau sebutkan saja, tapi saya pikir cocok kalau dibaca. Kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jadi hari yang ke-7 itu juga adalah hari yang sama panjangnya dengan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dalam konteks penciptaan 6 hari dan hari ke-7 Tuhan Allah berhenti. Dan kalau hari yang ke-7 itu dikatakan adalah hari Sabat Tuhan Allahmu,
maka inilah hari yang Tuhan ciptakan dengan tujuan tertentu, yaitu tujuan berhenti, menguduskan, dan memberkati hari itu. Dan dia mengajak kita juga untuk hari ketujuh yang diciptakannya itu, yaitu menurut hari yang Allah tentukan, itu juga adalah hari kita berhenti dan hari kita menguduskan hari yang ketujuh itu. Dan kalau itu adalah hari yang Allah ciptakan menurut hari yang Allah tentukan dengan tujuan yang khusus, bagaimana dengan 6 hari yang lain? Apakah kita mengatakan bahwa hari ketujuh saja adalah hari Tuhan Allahmu? Tidak, tetapi semua hari adalah hari Tuhan Allahmu, karena Tuhan Allah kitalah yang menciptakan semua hari. Tetapi hari yang 6 itu, pertama sampai ke 6, dengan jelas Alkitab berkata Tuhan Allahmu menjadikan itu supaya kamu bekerja. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Tuhan Allahmu yang ditentukan bagimu untuk berhenti dan menguduskannya. Jadi semua hari Tuhan yang ciptakan dengan fungsi dan tujuan masing-masing. 6 hari bekerja, hari yang ketujuh adalah untuk berhenti. Saya pikir bahwa pertanyaan dari saudara Anggiat Sitohang ini merujuk kepada 2 Petrus pasal yang ketiga yang menyebutkan satu hari bagi Allah adalah seperti 1000 tahun. Coba kita lihat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Nampaknya kita pernah sebutkan ini, tapi bukan di dalam acara tajam. Kalau Stephen dengan Jeff masih ingat, dulu ada acara pemuda Advent hari Sabat Sabtu sore, lalu kemudian acaranya waktu itu tentang akhir zaman, lalu kemudian ada pertanyaan. Masih ingat ya? Ya. Tapi karena itu bukan di acara tajam, ya kita jawab karena ini kan di tajam. Ya. Jadi kita buka di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau kita mengatakan bahwa ini yang dimaksudkan adalah satu hari sama dengan 1000 tahun, maka pertanyaannya, 2 hari sama dengan berapa tahun? Ya, kita mau coba dulu mengikuti sebuah jalur logika yang mungkin tidak akan itu yang akan kita ikut, bukan itu yang akan kita ikut. Tapi kalau ada logika yang mengatakan, yang berpendapat bahwa 1 hari sama dengan 1000 tahun, maka 2 hari sama dengan 2000 tahun, 10 hari sama dengan 10.000 tahun. Pertanyaannya, 1000 hari sama dengan berapa tahun? Kalau kita mengikuti logika itu, maka 1000 hari sama dengan 1 juta tahun. Kan begitu toh? Karena 1 hari sama dengan 1000 tahun. Tetapi apa yang dikatakan oleh 2 Petrus 3 ayat yang ke-8? Yang satu ini tidak boleh kamu lupa, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Kalau kita menggunakan kata-kata sama dengan, maka ayat ini harusnya berbunyi, yang satu ini jangan kamu lupakan bahwa 1 hari sama dengan, bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama dengan 1 juta tahun. Kalau kita menggunakan rumus matematika sama dengan, ternyata di sini bukan tentang matematika, karena di dalam ayat yang ke-9 dikatakan
menerangkan ayat ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian, terlalu lama menunggu, tetapi ia sabar terhadap kamu. Ternyata yang digambarkan di sini bukan perhitungan matematika, tetapi yang digambarkan di sini adalah sifat dan tabiat Allah yang sabar untuk menantikan. Begitu sabarnya ia sehingga menunggu 1000 tahun pun dia anggap seperti menunggu cuma 1 hari. Nggak apa-apa kok, kamu udah lama nunggu ya, padahal sudah menunggu misalnya 5 jam lah, ini dalam percakapan sehari-hari. Kamu udah lama nunggu ya, sorry ya saya terlambat, udah lama nunggu ya, sudah 5 jam. Lalu orang itu, enggak kok, baru 10 menitan kok, ya. Karena bagi dia 5 jam itu dianggap hanya seperti 10 menit untuk menggambarkan bagaimana kesabarannya sungguh luar biasa. Sebenarnya ada juga ayat Alkitab yang menyebutkan tentang hal itu di dalam Kejadian pasal yang ke-29. Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-20. Maka bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Jadi kalau Rahel tanya, lama ya 7 tahun ya Yakub, lama ya kamu tunggu 7 tahun. Yakub bilang, enggak kok, cuman kayak 4 hari aja. Jadi seperti itulah yang dibayangkan. Ini menggambarkan kesabaran dan kasih Allah dalam 2 Petrus. Jadi kita tidak bisa menggunakan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan menempatkan itu kepada hari-hari penciptaan. Tidak, karena beda konteks walaupun sama-sama ada kata hari. Ini dalam 2 Petrus pasal yang ketiga menggambarkan betapa Allah sabar menunggu manusia karena banyak yang belum bertobat. Mau lama juga dia tunggu, dia katakan cuma 1 hari kok menunggunya. Tetapi di dalam ayat yang ke-8 tadi mengatakan, 2 Petrus 3 ayat yang ke-8, saya kembali lagi dari kitab Kejadian kepada 2 Petrus pasal yang ketiga. Akan tetapi saudaraku yang kekasih, yang satu ini ya berbicara tentang satu hal. Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Tetapi pada waktu kita baca, apakah ada 1 hal atau 2 hal? Yaitu di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun, kita boleh anggap itu 1, dan 1000 tahun sama dengan atau sama seperti 1 hari, 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Walaupun dikatakan di sana yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, kok jadi ada 2? Yang pertama 1 hari sama dengan 1000 tahun, yang berikut 1000 tahun sama dengan 1 hari. Kita tidak boleh anggap ini 2, karena Alkitab katakan itu 1. Jadi kita tidak boleh melihat tabiat Allah dari satu sisi saja. Wah, dia berlama-lamaan dan lain sebagainya. Dia sabar karena 1000 tahun sama seperti 1 hari. Itu baru setengahnya. Untuk membuat itu jadi 1 hal, setengahnya lagi adalah 1 hari bagi Allah sama dengan 1000 tahun. Artinya apa? Dia juga nggak sabar pengen datang, karena 1 hari menunggu kayaknya lama sekali. Yesus sudah ingin untuk datang karena dia mau bertemu dengan umat-umatnya untuk siapa dia telah mati di atas kayu salib. Akan tetapi dia melihat kok banyak yang masih belum bertobat. Ada sisi kesabaran Allah. Tidak apa-apa, saya tunggu. Mau 1000 tahun, saya anggap cuma 1 hari. Dan kedua, ini adalah 1 hal. Berjalan bersama-sama sehingga Allah rindu, tetapi Allah juga sabar. Akan tiba saatnya, dia akan datang. Pertanyaannya, are you ready? Apakah kita semua bersedia? Jadi jawabannya sekali lagi, tidak ada kaitannya dengan penciptaan. Pada penciptaan, 1 hari yang dimaksudkan di sana adalah 1 hari secara harafiah, yaitu kurang lebih 24 jam kita sekarang ini. Allah menciptakan dalam 7 hari, artinya 7 kali 1 hari. 7 kali kurang lebih 24 jam. Itulah hari-hari dalam penciptaan. Hari siapa itu? Harinya Tuhan. Ia yang ciptakan semua itu hari. Ia yang tentukan bahwa 1 minggu ada 7 hari. Dan ia tentukan 6 hari bekerja. Ia tentukan hari ke-7 berhenti dan kita kuduskan. Terima kasih.